Bab 196 Rencana Keterasingan yang tidak terduga. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lin Yu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, matanya kosong. Yuxuan dan Paman Shen tidak akan pernah memperlakukanku seperti ini. Jiarong, kamu tidak punya teman di dunia bisnis. Sebenarnya, dia sudah lama menantikan hari ini. Dengan harga murah dan melimpahnya batu kasar dari Makun, Heiji sangat kompetitif dalam hal kualitas dan harga. Dengan kualitasnya yang sangat tinggi dan harga yang terjangkau, ia dengan cepat mengambil alih industri perhiasan di kota Qinghai, yang pasti akan menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan para pembuat perhiasan lainnya. Segala macam balas dendam dan cara pasti akan menyusul, tapi dia tidak menyangka yang pertama menyerang Heiji adalah keluarga Shen. Yuxuan pasti tidak mengetahuinya. Lin Yu mengepalkan tangannya dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jangan menipu dirimu sendiri, Jiarong, jika bukan karena keputusan dari atas, apakah orang-orang di bawah berani melakukannya? Lagi pula, meski dia tidak mengetahuinya, itu memang dilakukan oleh keluarganya. He Jinxiang menghela nafas. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan di wajah Lin Yu. Anda harus tahu bahwa di dalam hatinya, dia selalu menganggap Shen Yuxuan sebagai saudaranya. Apakah itu periode Lin Yu atau periode He Jiarong sekarang? Pimpin anak buahmu dan keluar dari sini. Ingatlah untuk tutup mulut. Melihat ekspresi buruk Lin Yu, Lei Jun dengan cepat melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pria bertato itu untuk membawa anak buahnya dan keluar dari sini. Seolah sedang mendapat amnesti, pria bertato itu bangkit dan melarikan diri bersama anak buahnya. Jiarong, jangan sedih. Jangan khawatir. Tidak peduli siapa yang mengkhianatimu, aku, Lei Jun, tidak akan pernah mengkhianatimu. Kamu akan selalu menjadi saudara baikku dan dermawan Lei Junku. Tangan di bahu Lin Yu. Lin Yu tersenyum dan menepuk tangannya dengan lembut. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Lei Jun menghela nafas, lalu segera pergi bersama orang-orangnya. Jiarong, harap lebih berpikiran terbuka tentang hangat dan dinginnya orang-orang. He Jinxiang juga mengungkapkan emosinya dan segera memerintahkan beberapa pemandu belanja untuk membersihkan konter di pintu. Lin Yu menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, "Saudaraku, aku ingin mendiskusikan perkembangan masa depan perusahaan denganmu." Jiarong, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dalam hatiku, kamu selalu menjadi milikku. Bos, tanpa Anda, saya mungkin masih bekerja di suatu lokasi konstruksi sekarang. Karena ini adalah perusahaan Anda memiliki keputusan akhir dalam segala hal. He Jinxiang berkata dengan nada tulus. Lin Yu melirik He Jinxiang dengan penuh rasa terima kasih, mengangguk, dan diam-diam mengambil keputusan. Yang tidak diketahui Lin Yu adalah saat ini, sebuah mobil hitam diparkir di kejauhan paviliun Heiji Baoyu. Duduk di kursi penumpang adalah seorang pria berwajah persegi pria paruh baya di agen ibu kota. Segera seorang pria berjas biru masuk ke dalam mobil. Dia tersenyum pada pria berwajah persegi itu dan berkata, "Saya telah menyuap manajer toko di Feng Yuanxiang. Dia memerintahkan orang untuk menghancurkan toko He Jiarong. Ketika dia bertemu Shen Yuxuan, dia juga akan mencoba yang terbaik untuk membujuk Shen Yuxuan agar melawan Heiji." Yah, itu rencana perceraian. Kamu punya akal sehat. Pria berwajah persegi itu mengangguk dengan sedikit persetujuan di matanya. Benar, aku hanya mengikutimu kemana-mana tanpa otak. Pria berjas biru itu tersenyum bangga di wajahnya. Pria berwajah persegi tahu bahwa selama dia memprovokasi konflik antara Heiji dan Feng Yuanxiang, Heiji tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik, dan dia mungkin akan segera dibunuh oleh Feng Yuanxiang. Sore harinya, Shen Yuxuan mengendarai Lamborghini hitam dan bergegas ke cabang Feng Yuanxiang di Huigo Plaza. Dia tiba-tiba mengerem dan berhenti di pintu masuk toko. Kemudian dia bergegas ke dalam toko dan berteriak dengan marah, "Guo Hui, keluar dari sini." Manajer toko Guo Hui sedang memilah rekening di ruang tunggu. Mendengar raungan Shen Yuxuan, dia segera berlari keluar dan berkata dengan hormat, "Tuan Shen, Anda." Pak, sebelum dia selesai berbicara, Shen Yuxuan bergegas mendekat dan menamparkan wajahnya dengan keras, berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu menemukan seseorang untuk pergi ke Heiji untuk menimbulkan masalah?"
Dari wajahnya yang terbakar dan berbisik, Tuan Sen, saya juga memikirkan tentang Feng Yuanxiang kita. Pertimbangkan ibumu. Sen Yuxuan menendangnya ke tanah, menunjuk ke arahnya dan berteriak, apakah kamu tidak tahu apa itu hubungan antara saya dan He Jiarong adalah? Petik 2. Tuan Sen, Anda memperlakukan dia sebagai saudara, tetapi dia tidak memperlakukan Anda sebagai saudara. Guo Hui segera bangkit dari tanah, berlari ke dalam, mengeluarkan akun itu buku, dan menyerahkannya kepada Sen Yuxuan. Tuan Sen, lihatlah. Sejak Heiji membuka toko Huigu Plaza, kinerja kami dalam 3 bulan terakhir semakin buruk, dan bulan lalu mencapai rekor terendah. Sen Yuxuan berhenti sejenak, lalu mengambil buku rekening. Setelah melihat-lihat, saya menemukan bahwa kinerja dalam 3 bulan terakhir memang buruk. Bulan pertama baik-baik saja, bulan kedua turun sangat tajam, dan bulan ketiga turun tajam, bahkan lebih mengerikan lagi. Tuan Sen, perhiasan giok Heiji mereka berkualitas tinggi dan harga murah. Ini hampir menghancurkan kita, kata Guo Hui dengan cemas. Sejak Heiji menetap di Huigu Plaza, toko mereka menurun dengan cepat. Saya tidak peduli. Saya hanya tahu bahwa He Jiarong adalah saudara saya. Sen Yuxuan membuang buku rekening dan berkata dengan dingin, alasan kurangnya tamu adalah manajemen Anda sendiri yang buruk. Jika mereka tidak mencuri atau tidak merampok, mereka memeras kami. Itu kesalahan mereka sendiri. Kami menyalahkan ketidakmampuan kami sendiri. Meskipun dia mengatakan ini, dia merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Dia tahu bahwa ketika Lin Yu mendirikan toko batu giok, dia juga mengajar Lin Yu beberapa pengalaman, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa toko giok Lin Yu telah berkembang dengan sangat baik. Dalam waktu yang singkat, ia telah membuka 3 atau 4 cabang, dan juga telah mencuri sejumlah besar pelanggan lama di toko mereka. Tuan Sen, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Dia sedang menghancurkan toko Huigu Plaza kita sekarang, dan dia mungkin akan menghancurkan seluruh toko Feng Yuanxiang di masa depan. Sen Yuxuan tidak berbicara lagi, mengepalkan tinjunya, melihat ke kejauhan dengan mata yang dalam, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ya, jika keadaan terus seperti ini, dalam beberapa tahun, Heiji akan mampu menguasai keseluruhan pasar giok di kota Qinghai. Sepasang Feng Yuanxiang ini merupakan pukulan fatal. Tuan Sen, selagi kita masih bisa menekan mereka, kita harus membunuh mereka tepat waktu. Jika tidak, kitalah yang akan mati. Melihat Sen Yuxuan sedikit tergerak, Guo Hui segera mengambil langkah lebih jauh dan berkata dengan getir. Oke. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu lagi. Ingat, meskipun itu kompetisi, kita harus bersaing dengan orang lain secara terbuka. Setelah Sen Yuxuan selesai berbicara, dia mengabaikannya dan segera keluar dari toko batu giok. Sen Yuxuan mengemudikan Lamborghini sampai ke pantai di distrik baru, menginjak pedal gas, dan berlari dengan kecepatan tinggi di jalan yang kosong, merasakan depresi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia berlari menyusuri pantai sebentar sebelum kembali ke markas Feng Yuanxiang. Setelah masuk, dia bergegas ke kantor ketua dan mengetuk pintu dengan keras. Siapa? Suara tebal Sen Hanshan datang dari dalam. Ayah, ini aku. Sen Yuxuan menjawab dengan tergesa-gesa. Masuk. Setelah mendapat izin, Sen Yuxuan membuka pintu dan masuk. Dia menemukan ayahnya berdiri di depan meja, dan ada orang lain berdiri di sampingnya. Jiarong. Sen Yuxuan memperhatikan bahwa Lin Yu tampak bahagia di belakangnya, tapi kemudian dia ingat apa yang baru saja terjadi, dan senyumannya langsung menghilang, dan dia merasakan emosi yang campur aduk. Kamu datang tepat waktu. Jiarong baru saja tiba. Sen Hanshan menyapa Lin Yu dan Sen Yuxuan dengan senyuman dan duduk di ruang tunggu. Kemudian dia membuat sepoci teh dan berkata sambil tersenyum, Jiarong, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku, mereka semua adalah satu keluarga. Jelas sekali Sen Hanshan tidak tahu tentang Heiji yang dihancurkan. Paman, Yuxuan, saya di sini kali ini untuk mencari kerjasama. Lin Yu langsung ke pokok permasalahan. Kerjasama. Sen Hanshan cukup terkejut dan berkata sambil tersenyum, sejauh yang saya tahu, kalian berkembang dengan sangat baik, Heiji, dan pangsa pasar Anda terkikis dengan sangat cepat.
Awalnya saya ingin mencari waktu untuk belajar darimu. Paman, kamu menyanjungku, ini hanya perkelahian kecil. Aku datang ke sini hanya untuk memanjat pohon besarmu. Lin Yu tersenyum, lalu mengambil kontrak dan mendorongnya ke depan Sen Hanshan, kata, saya ingin membentuk kemitraan strategis dengan Anda, menukar 30% saham perusahaan kami dengan 5% saham perusahaan Anda. Jiarong, apakah Anda serius tentang ini? Dia sangat jelas tentang prospek pengembangan Heji. Jika tren ini terus berlanjut, dia akan mampu mengejar Feng Yuanxiang dan bahkan membunuh pembuat perhiasan tingkat pertama lainnya di negara tersebut. Jiarong, bagus sekali. Sen Yuxuan tampak sangat gembira saat mendengar ini, dan sangat bersemangat. Dia segera berlari dan mengaitkan leher Lin Yu, dan mencium wajah Lin Yu dengan suara, "Bah." Hei, ini membuatku mual. Lin Yu tiba-tiba merinding di sekujur tubuhnya. Sen Yuxuan tersenyum begitu keras hingga dia mencapai bagian belakang kepalanya. Dia khawatir tentang apa yang harus dia lakukan jika Lin Yu menjadi pesaingnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi sekutu dalam sekejap mata. Jiarong, rencanamu bagus, tapi aku punya rencana kerja sama yang lebih baik. Aku tidak tahu apakah kamu setuju dengan itu. Setelah membaca kontrak, Sen Hanshan berkata kepada Lin Yu, sejujurnya, karena aku mengetahui bahwa Anda menghubungi saya selalu memiliki ide untuk bekerja sama di Myanmar, tetapi saya khawatir Anda tidak akan setuju, jadi saya tidak pernah berani memberi tahu Anda. Petik 2. Paman, kenapa kamu begitu sopan kepadaku? Jika kamu punya ide, katakan saja padaku. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Itu saja, karena kita semua bekerja bersama, jangan pisahkan kamu dan aku. Mari kita bergabung menjadi perusahaan baru. Saya sudah memikirkan sebuah nama. Sebut saja Heji Feng Yuanxiang, Yuxuan dan saya akan memegang 40% saham, dan Anda akan memegang 60%. Paman, ini tidak bisa dilakukan. Ekspresi Lin Yu langsung berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berdiri dengan kebingungan, bukankah dia menjadi bandit? Nilai pasar Feng Yuanxiang adalah puluhan miliar, tetapi dia hanya memiliki 2 hingga 3 miliar untuk bertahan hidup, dan Sen Hanshan sebenarnya ingin memberinya 60% saham. Ini hanya memberinya uang dengan paksa. Ekspresi Sen Yuxuan juga berubah, dia tidak tahu apa yang direncanakan ayahnya. Tidak peduli seberapa baik hubungannya, dia tidak bisa memberi Lin Yu 1 atau 2 miliar begitu saja. Jiarong, duduklah, duduk dan dengarkan aku. Meskipun perusahaanmu baru saja didirikan, aku tahu bahwa kamu memiliki sumber daya Burma, yang setara dengan memegang pedang Sangfang, dariku, tapi dalam beberapa tahun, aku akan memanfaatkanmu. Aku memamerkan wajah lamaku untuk mendapatkan manfaat darimu, kata Sen Hanshan sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Sen Yuxuan memahami niat ayahnya. Ya, jika Heji terus berkembang seperti ini, cepat atau lambat mereka akan melampaui Feng Yuanxiang. Daripada diperas sampai mati oleh Heji, lebih baik naik perahu sebagai sesegera mungkin dan bekerja sama untuk maju. Paman Sen, saya tidak tahu harus berkata apa. Selain itu, sumber daya di pintu masuk berisiko, dan mungkin akan terputus suatu saat nanti. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Tidak masalah. Kami Feng Yuanxiang mengendalikan sebagian besar pasar di kota Qinghai. Selama Anda menghubungkan sumber daya, itu tidak akan lama. Hanya dalam 2 atau 3 tahun, nilai pasar kami mungkin berlipat ganda. Jika ada berusia 5 tahun bertahun-tahun, saya bahkan tidak bisa membayangkannya. Sen Hanshan berkata dengan gembira. Dia sudah menemukan jawabannya. Sepertinya dia menderita kerugian, tetapi nyatanya dia menghasilkan banyak uang. Oke, karena paman bilang begitu, maka aku setuju, tapi ada satu hal. Kedua keluarga kita masing-masing harus memegang 50% saham, kalau tidak aku tidak akan melakukannya. Oke, Sen Hanshan mengangguk penuh semangat, menatap Lin Yu dengan mata penuh emosi. Dengan kemurahan hati anak ini, dia pasti akan menjadi yang terbaik di antara orang-orang di masa depan. Sen Yuxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Di sore hari, dia disihir oleh orang lain dan menganggap Lin Yu sebagai lawannya.
Dia tidak menyangka Lin Yu akan memberinya keuntungan sebesar itu sekaligus malu. Setelah Shen Hanshan dan Lin Yu mencapai kesepakatan, Shen Hanshan mengumumkan berita tersebut ke dunia luar. Setelah media mempublikasikannya, saham Feng Yuanxiang naik hingga batas harian selama 3 hari berturut-turut, dan kemudian mempertahankan sedikit peningkatan. Langkah ini dapat digambarkan sebagai situasi win-win. Feng Yuanxiang menjadi lebih kuat dari seekor harimau, sementara He Ji langsung berubah dari singa muda menjadi singa jantan. Penggabungan kedua raksasa tidak akan merugikan. Banyak pedagang perhiasan di pasar yang ketakutan dan melakukan persiapan barang bekas terlebih dahulu untuk mencegah kebangkrutan. Pada hari He Ji dan Feng Yuanxiang berhasil bergabung, Shen Hanshan membawa sekelompok personel kunci perusahaan ke jamuan makan untuk Lin Yu dan He Jinxiang. Sebelum pergi ke jamuan makan malam, Lin Yu melihat bahwa hotel itu sangat dekat dengan kediaman ibunya, jadi dia memberitahu Jiang Yan sebelumnya bahwa dia tidak akan kembali malam itu dan akan tinggal di rumah ibunya dan bersiap untuk mabuk. Ketika Lin Yu dan yang lainnya sedang minum di lantai atas hotel, sebuah mobil hitam diparkir di lantai bawah. Duduk di kursi penumpang adalah seorang pria dengan wajah persegi. Wajahnya sangat serius sehingga dia terlihat seperti bisa memeras air memegang koran di tangannya. Kata-kata besar di halaman depan adalah berita berdirinya He Ji Feng Yuanxiang. Segera pintu kursi belakang terbuka, dan pria berjas biru hari itu masuk. Wajahnya sangat jelek dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria berwajah persegi itu menggulung koran, tiba-tiba berbalik, dan memukul kepala pria berjas biru itu dengan keras. Rencana cerai. Rencana cerai. Aku akan membiarkanmu pergi. Biarkan kamu pergi. Aku pergi. Sangat meninggalkanmu. Sebaliknya, adegan di dalam mobil adalah Lin Yu dan orang lain di lantai atas sangat bangga pada diri mereka sendiri dan terus bersulang satu sama lain. Lin Yu tidak meminum sup penghilang rasa sakit sebelum datang, jadi dia berencana untuk mabuk sebentar. Pada akhirnya, setelah dia mabuk dan menjadi bingung, Shen Hanshan mengirim seseorang untuk membawanya pulang. Ketika dia keluar dari mobil, dia menemukan bahwa pengemudinya sebenarnya telah mengirimnya kembali ke rumah Jiang, jadi dia langsung naik ke atas. Setelah memasuki rumah, dia mengganti sandal dan mencuci muka. Setelah menggosok gigi dan mencuci kaki, dia mematikan lampu di ruang tamu, lalu menyentuh pegangan pintu kamar tidur dan dengan lembut menyalakannya. Berbalik, saya menemukan bahwa pintunya tertutup. Jangan takut jika Anda mengurungnya, dia punya kuncinya. Lin Yu tersenyum, mengeluarkan kunci, dengan lembut membuka pintu dan masuk. Setelah meraba-raba ke sisi tempat dia biasanya tidur, Lin Yu melepas celana panjang dan lengan pendeknya, lalu naik ke tempat tidur dan menemukan bahwa Jiang Yan sedang tidur miring. Lin Yu hanya meremasnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa Jiang Yan tampak berbeda dari biasanya hari ini, tidak mengenakan piyama dan piyama. Mungkin karena Jiang Yan merasa Lin Yu tidak akan kembali, jadi dia merasa kurang terkendali. Lin Yu menjadi bersemangat seketika, merasa sedikit lebih terjaga. Dia dengan lembut menarik salah satu sudut selimut sutra, dan kemudian dengan hati-hati meraih ke arah Jiang Yan. Tangannya berpura-pura ceroboh dan bergerak ke atas dan ke bawah paha dan pinggang Jiang Yan, merasakan sentuhan halus dan lembut. Tapi dia tidak berani melangkah lebih jauh ke atas karena takut Jiang Yan akan terjatuh. Ketika tangannya meluncur maju mundur, dia secara tidak sengaja menyentuh pergelangan tangan Jiang Yan, dan kemudian jantungnya berdetak kencang. Tidak, kapan kakak Yan punya gelang di tangannya? Bab 197 Pergi dan Kejar. Setelah menyadari ada yang tidak beres, Lin Yu buru-buru menyentuh tangan, pinggang dan pahanya, dan menemukan bahwa ukuran dan kehalusan kulitnya serupa. Dia jelas seorang wanita dengan sosok yang luar biasa, tapi dia jelas bukan Jiang Yan. Orang biasa mungkin tidak dapat mendeteksinya sama sekali, tetapi Lin Yu adalah seorang dokter dan secara alami sangat sensitif terhadap tubuh manusia. Bahkan jika sepasang anak kembar berdiri di depannya, dia dapat dengan jelas membedakannya dengan menyentuh tangannya dengan mata tertutup. Tepat ketika Lin Yu ingin mencari tahu siapa wanita itu tiba-tiba bergerak dan menyentuh Lin Yu. Dia tiba-tiba terbangun ketika dia menyentuh sesuatu yang aneh di tubuh Lin Yu. Ah! Lalu jeritan melengking menggema di seluruh ruangan, dan wanita itu pun duduk.
Ada apa, King Mei? Pada saat ini, Jiang Yan juga langsung terbangun dan menyalakan lampu dengan bunyi pop. Tidak apa-apa jika dia tidak menyalakan lampu. Begitu dia menyalakan lampu, Lin Yu segera melihat tubuh bagian atas Ye King Mei yang kosong. Ah! Ye King Mei tidak melihat dengan jelas bahwa itu adalah Lin Yu. Dia mengambil sutra itu dan menutupi dadanya, lalu menendang Lin Yu. Dengan pop, Lin Yu jatuh ke tanah, dan tempurung lututnya menyentuh tanah, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Jiarong. Ketika Jiang Yan mendengar gerakan Lin Yu, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat. Tidak peduli bahwa dia hanya mengenakan satu set pakaian dalam, dia buru-buru turun dari tempat tidur, membantunya berdiri, dan berkata dengan kekhawatiran, "Mengapa kamu kembali? Apakah kamu baik-baik saja?" Lin Yu menyentuh lututnya, menatap Ye King Mei yang panik, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Senior." "Tidak, Guru Ye, maaf, saya tidak bermaksud demikian aku menganggapmu begitu saja." "Kakak." Wajah Ye King Mei tiba-tiba terbakar abis, dan dia merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia mengingat sentuhan tangan Lin Yu di tubuhnya tadi. "Guru He, maafkan aku tidak tahu itu kamu." Ye King Mei menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Lin Yu, merasa malu. "King Mei, maafkan aku membuatmu takut. Aku tidak menyangka dia akan kembali." Jiang Yan juga mengatakan sesuatu kepada Ye King Mei dengan sedikit malu, lalu mencubit pinggang Lin Yu dengan keras dan berkata dengan dingin. "Bukankah kamu bilang kamu tidak akan kembali malam ini?" "Saya juga tidak tahu. Saya minum terlalu banyak. Sopir langsung mengirim saya kembali setelah masuk ke dalam mobil." Lin Yu tersenyum pahit, merasa sangat tidak berdaya. "Oke, kalau begitu kamu bisa berkemas dan tidur di sofa." Jiang Yan segera menemukan selimut katun dan memasukkannya ke dalam tubuhnya lalu mendorongnya keluar. Kemudian Jiang Yan duduk di sebelah Ye King Mei, dengan lembut memegang tangannya, dan berkata dengan nada meminta maaf, apakah kamu takut? Saya tidak tahu bahwa bajingan ini tiba-tiba berlari kembali, dan dia memanfaatkannya dengan sia-sia. Saya tidak menyangka Lin Yu akan kembali sekarang. Dia mengira Ye King Mei mengalami mimpi buruk, jadi dia tanpa sadar menyalakan lampu. Tanpa diduga, menyalakan lampu akan menipu Ye King Mei dan memanfaatkan Lin Yu. Ye King Mei menutupi dadanya, jelas masih sedikit ketakutan, tapi memikirkan adegan di mana Lin Yu diusir dari tempat tidur olehnya, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak masalah." Dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Bajingan itu selalu memiliki hati yang penuh nafsu tetapi tidak memiliki keberanian." Kemudian wajahnya berubah menjadi sedih, seolah dia mengingat sesuatu lagi, dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Petik 2. Ya, Ye King Mei mengangguk dengan lembut, "Saya membuat keputusan ini setelah memikirkannya lama. Saya datang ke Qinghai karena Lin Yu. Sekarang Lin Yu sudah pergi, saya tidak punya alasan untuk tinggal di sini. Tapi kamu masih di sini. Ini aku, Jiarong, dan Bibi Qin." Jiang Yan memegang erat tangannya dengan kedua tangan dan berkata dengan penuh semangat, "Kami telah menganggapmu sebagai keluarga, dan kami semua berharap kamu bisa tinggal, jika kamu mau, kamu bisa tinggal di rumah kami, dan kami berdua akan tidur di tempat tidur. Keluarkan Jiarong dan biarkan dia tidur di sofa." "Bagaimana ini bisa dilakukan?" Ye King Mei tersenyum dan berkata, "Guru dia harus mati karena keluhannya. Itu sangat salah, dia akan menyukainya. Saya pikir anak ini mungkin tidak memiliki niat baik ke arahmu." Jiang Yanhe memutar matanya, lalu berkedip, dan menggoda Ye King, "Jika kamu tidak menyukainya dan tidak peduli dengan statusmu, kenapa aku tidak menjadi yang besar dan kamu menjadi yang kecil? Dan kita bertiga tinggal bersama, oke? Oke, jangan lakukan itu. Kamu mengolok-olokku." Senyum Ye King Mei sedikit masam. Faktanya, dia juga menyukai Jiang Yan. Itu tadi sudah lama sekali dia tidak menemukan saudara perempuan yang bisa mengucapkan kata-kata bijaksana seperti itu, tapi dia benar-benar tidak bisa tinggal di Qinghai. Ini dia dan alma mater Lin Yu. Ada begitu banyak adegan yang dia dan Lin Yu alami bersama, yang pasti akan membuat mereka sedih. Semakin lama seseorang menyendiri,
maka semakin kuat pula nostalgia masa-masa indah di masa lalu. Tekanan di hatinya semakin meningkat, jadi dia tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi, dan bahkan sangat ingin melarikan diri dari sini. Mungkin pelarian dan waktu akan membantunya mengatasi kematian Lin Yu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Melihat Ye Qingmei tampak bertekad, Jiang Yan tidak bisa menahan suaranya, wajahnya penuh keengganan. Jangan khawatir, aku akan sering kembali menemuimu ketika aku punya waktu. Ye Qingmei dengan lembut menepuk tangan Jiang Yan dan menghiburnya dengan lembut. Lalu kemana kamu akan pergi? Jiang Yan bertanya dengan prihatin. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Dunia ini begitu besar, apakah tidak ada tempat untukku? Ye Qingmei mengedipkan mata sambil bercanda, aku ingin melihat padang rumput dulu. Saat Lin Yu masih hidup, kami membuat perjanjian aku ingin pergi, melihat padang rumput bersama, tapi sekarang dia sudah pergi, aku akan mengurus bagiannya. Jiang Yan menghela nafas, dengan air mata berlinang. Dia tidak bisa mengerti mengapa hidup Ye Qingmei begitu menyedihkan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang yang mereka bicarakan sudah tidur nyenyak di sofa. Bermimpi tentang adegan di mana dia baru saja mengintip ke arah Ye Qingmei, dia tidak bisa menahan tawa puas di bibirnya. Ketika Lin Yu bangun keesokan paginya, ibu mertuanya sudah memasak bubur dan telur goreng. Ye Qingmei dan Jiang Yan sudah bangun pagi, sibuk mencuci dan merias wajah. Lin Yu menyeka wajahnya dan berlari untuk makan. Jika kamu tidak menyikat gigi dan mencuci muka, apakah kamu kotor? Jiang Yan memarahinya dengan marah. Lin Yu meneguk bubur dan berkata dengan samar, kamu masih berani berbicara denganku. Tetapi dengan kecepatan kalian berdua, aku harus mengantri sampai tengah hari. Saat makan, Jiang Yan memberi Ye Qingmei beberapa instruksi dan memintanya keluar sendirian untuk meminta buburnya aman. Baru kemudian Lin Yu mendengar bahwa Ye Qingmei akan pergi, dan langsung panik, dan buru-buru berkata, Guru Ye, mau kemana? Jalan-jalan. Hati Lin Yu tiba-tiba bangkit dan dia sangat panik. Ye Qingmei telah menyatakan niatnya untuk meninggalkan Qinghai. Tanpa diduga, hari ini datang begitu cepat. Sekarang setelah Ye Qingmei pergi, mungkin akan sulit untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Guru Ye, bisakah kamu tidak pergi? Bukankah menyenangkan berada di Qinghai? Lin Yu berkata dengan penuh semangat. Jangan khawatir, aku akan sering kembali menemuimu. Ye Qingmei berkata dengan lembut. Lin Yu bahkan lebih cemas. Tidak cukup jika kamu sering kembali. Tidak apa-apa jika kamu kembali sendiri. Jika kamu kembali dengan seorang anak, dia tidak akan pingsan karena menangis. Guru Ye, apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Lin Yu hampir memohon. Ye Qingmei merasakan keanehan dalam nada bicara Lin Yu, dan memandang Jiang Yan sedikit malu. Takut dia akan cemburu, tetapi Jiang Yan malah menatapnya dengan prihatin dan menantikan dia tinggal. Ye Qingmei tidak bisa menahan perasaan sedih dan tidak tahan, tapi masih menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Kamu tidak perlu membujukku, aku sudah memutuskan. Cahaya di mata Lin Yu tiba-tiba padam, dan untuk pertama kalinya dia merasakan ketidakberdayaan dari lubuk hatinya. Setelah menerima warisan dari nenek moyangnya, dia menginjak-injak langit dan bumi dan menginjak-injak semua makhluk hidup, tetapi pada saat ini dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa pertahankan gadis yang disukainya. Lin Yu menghabiskan hari berikutnya dalam kabut. Dia bahkan tidak dapat mengingat bagaimana dia sampai ke klinik medis. Ketika dia menemui pasien dan mendapatkan obat, pikirannya dipenuhi dengan klip saat dia dan Ye Qingmei bersama, seolah-olah mereka sedang memutar film. Seperti terus-menerus terlintas di benak saya. Tuan, apakah Anda salah minum obat? Apakah Anda tidak akan menangkap Arisai Maris? Mengapa Anda menangkap si Gancao? Pada saat ini, suara Li Zenseng terdengar, dan Lin Yu kembali sadar dan melihat bahwa dia telah mengulurkan tangan yang salah. Ketika dia keluar dari lemari obat, dia dengan cepat menjawab, saya terganggu. Tuan, saya pikir Anda tidak dalam kondisi yang benar hari ini. Apakah Anda merasa tidak nyaman di suatu tempat? Mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat? Qian dan aku ada di sini, bukan? Kamu bisa mengatasinya. Li Zenseng berkata dengan prihatin.
Dia merasa seperti belum bangun, dan matanya kosong. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Lin Yu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Perhatikan kesehatan Anda, Tuan, akhir-akhir ini Anda terlalu banyak bekerja. Li Zenseng mengingatkannya, mengetahui bahwa Lin Yu telah berupaya keras untuk menggabungkan He Ji dan Feng Yuanxiang baru-baru ini. Aku tahu. Lin Yu terkekeh. Dia telah berada dalam kondisi ini selama beberapa hari. Dia sering terganggu saat makan atau memeriksa denyut nadi pasien, menatap kosong ke depan. Dia tidak bereaksi sama sekali ketika sekelompok pasien berkumpul di sekelilingnya dan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Dokter, dia sakit. Ya, dan sepertinya dia sakit parah. Penyakit apa ini? Penyakit yang mengembara. Ah, bisa jadi itu penyakit Alzheimer, kan? Pernahkah kamu melihat seseorang menderita penyakit Alzheimer di usia yang begitu muda? Menurut pengalamanku, ini adalah penyakit cinta. Mabuk cinta. Semua orang tercengang. Lin Yu langsung tersadar ketika mereka berteriak. Ketika dia melihat sekelompok orang berkumpul di sekelilingnya dan menatapnya dengan mata besar dan mata kecil, dia tidak bisa menahan rasa takutnya dan buru-buru bertanya, ada apa? Tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan segera mundur. Saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Itu adalah Jiang Yan. Hei, apakah kamu sibuk? Ikutlah denganku untuk menemui King Mei. Dia akan berangkat hari ini. Oke, aku akan segera ke sini. Lin Yu buru-buru setuju, menutup telepon, dan segera meminta maaf kepada semua orang. Tanpa diduga, sekelompok pasien tidak mengeluh, melainkan menyemangati Lin Yu. Dokter He, ayolah, saya yakin Anda bisa mendapatkan Nyonya He kembali. Benar, ayolah. Kami mendukung Anda. Ayo, Dr. He, ingatlah untuk mengucapkan beberapa kata baik lagi. Mau tidak mau akan sedikit terkejut. Kemana harus mengikuti? Saat dia tiba di bandara, Jiang Yan dan Ye Qingmei sudah berdiri di pintu masuk terminal. Ye Qingmei mengenakan gaun kasa putih dan sepasang lensa kontak di wajahnya. Melihat koper di sebelahnya, Lin Yu tiba-tiba mengambilnya. Dia berjalan mendekat dan tersenyum dengan susah payah, membuka mulutnya, dan akhirnya berkata, hilang. Hilang. Titik petik 2, mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Jiang Yan, dan berkata dengan lembut, aku pergi. Ingat di masa depan, jangan terlalu menekan dirimu sendiri, kurangi marah dan lebih banyak tersenyum. Mata Jiang Yan tiba-tiba memerah agak. Ye Qingmei menarik napas panjang, menarik kopernya, menatap Lin Yu dan Jiang Yan, tersenyum. Berpura-pura tidak peduli dan berkata, ayo pergi. Dengan cepat pergi ke terminal. Lin Yu melihat roknya dan rambut hitam panjang halusnya tertiup angin, dan air mata tiba-tiba mengalir di matanya. Ketika dia mendekati pintu masuk terminal, Ye Qingmei tiba-tiba berhenti tiba-tiba, berbalik dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat ke arah Lin Yu. Suaranya tercekat oleh isak tangis, Guru He, ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri. Berbicara, air mata memenuhi matanya. Tidak dapat menahan lebih lama lagi, matanya meledak dalam sekejap. Dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan pergi dari sini, dan akhirnya meninggalkan pria yang paling mirip Lin Yu. Sebenarnya, mengapa dia ingin melarikan diri dari King Hai? Sebenarnya, dia ingin melarikan diri dari He Jiarong. Ada terlalu banyak bayangan Lin Yu di dalam dirinya tidak bisa melepaskan diri dari jatuh cinta padanya. Itu akan merusak hubungannya dengan Jiang Yan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan masuk tanpa nostalgia apapun. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berteriak ke punggung Ye Qingmei, Guru Ye, jaga dirimu baik-baik. Jaga kepalamu. Apakah kamu bodoh? Pergi dan kejar dia. Petik 2. Setelah Jiang Yan selesai berbicara, dia menendangnya dengan keras. Bab 198 Pembelian ekuitas secara paksa. Mengejar. Lin Yu menatap Jiang Yan dengan heran, mengira dia salah dengar. Saya setuju, saya akan mengampuni hidup Anda kali ini. Jiang Yan mengertakkan gigi. Meskipun ada hambatan yang tak terhindarkan di hatinya, dia bahkan lebih tidak ingin melihat Ye Qingmei pergi.
Hei, Lin Yu sepertinya mengerti apa yang dimaksud Jiang Yan. Dia tampak bahagia, mengangguk penuh semangat, dan dengan cepat mengejar Ye Qingmei. Dia berada di belakangnya dalam sekejap mata dan meraih pergelangan tangannya. Ye Qingmei berbalik dan tiba-tiba gemetar ketika dia melihat Lin Yu, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia buru-buru menyeka air mata di wajahnya dan bertanya, "Guru He, apa yang kamu lakukan?" Titik petik 2. Wajah Lin Yu melembut dan dia berkata dengan lembut. "Tidak, aku harus pergi." Ye Qingmei menggelengkan kepalanya kuat-kuat, air mata mengalir tak terkendali lagi. Baru setelah dia pergi dia menyadari betapa dalam perasaannya terhadap He Jiarong. Dia telah berusaha sebaik mungkin untuk menghindari hal ini, dan dengan sengaja mengurangi kontak dengan He Jiarong. Jiarong sudah sangat mencintainya. Itu tertanam dalam di hatinya, dan dia sudah menganggapnya sebagai Lin Yu yang lain. "Guru Ye, bagaimana jika Lin Yu ingin kamu tinggal?" Lin Yu ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, "Bagaimana jika saya Lin Yu?" "Guru He, apakah kamu bercanda?" Ye Qingmei mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman sedih. "Lin Yu sudah mati. Tidak ada yang bisa menggantikannya di hatiku." Lin Yu awalnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi melihat perlawanan Ye Qingmei, dia menelan ludahnya. Kata-katanya lagi dan memutuskan untuk menunggu sampai dia memiliki kesempatan untuk berbicara lagi. Dia berkata dengan lembut, "Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Lin Yu di hatimu, tapi aku bisa menjagamu untuknya." Lin Yu juga mengungkapkan niat ini, selama hidupnya. Dia bercerita banyak tentang Anda. "Saya tahu bahwa makanan favorit Anda adalah Sue Mei Niang, bunga favorit Anda adalah banci, dan mie pedas favorit Anda di toko kedua di sudut jalan makanan Universitas Kedokteran Qinghai. Setelah kamu menikah, hewan yang paling ingin aku pelihara adalah kucing dan anjing, tapi sayangnya kamu alergi kucing." Lin Yu mengucapkan kata-kata ini dengan kelembutan dan perasaan yang sebenarnya, seolah-olah dia benar-benar mengira dia adalah Lin Yu. Mata Ye Qingmei berkaca-kaca setelah mendengar ini. Dengan mata kabur, dia tidak bisa lagi memastikan apakah Lin Yu atau He Jiarong yang berdiri di depannya. Bibir merahnya sedikit terbuka dan dia berkata dengan suara samar, Xiao Yu. Kakak senior, tetaplah di sini. Biarkan aku menjagamu seumur hidupmu, oke?" Lin Yu tidak bisa menahan diri sejenak, seolah-olah dia telah kembali ke masa muridnya, dan mau tidak mau mengulurkan tangannya dan memeluk Ye Qingmei. "Xiao Yu." Ye Qingmei mau tidak mau membenamkan kepalanya di pelukan Lin Yu dan menangis. Dia sangat merindukan Lin Yu, dan He Jiarong, di depannya sangat mirip dengan Lin Yu. Jiang Yan, yang berada jauh, merasa lega saat melihat adegan ini. Mengetahui bahwa Lin Yu mungkin berhasil, dia menarik napas panjang dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan getir bahwa orang bodoh ini terlalu bodoh. Orang-orang yang datang dan pergi di sekitar bandara tertarik dengan penampilan dan temperamen Jiang Yan yang luar biasa, dan mau tidak mau melihat lagi. Jika mereka mengetahui aktivitas psikologis Jiang Yan saat ini, mereka akan terkejut sampai muntah darah. Wanita cantik secantik peri justru mendorong suaminya untuk memeluk wanita lain. Lin Yu dengan lembut menghibur Ye Qingmei, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan tiket dari tasnya dan memegangnya dengan lembut. Kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya langsung berkumpul di telapak tangannya, dan tiket itu segera hancur berkeping-keping. Penumpang yang menuju ke Tibet Selatan, harap diperhatikan bahwa penerbangan Anda CA2956 akan segera lepas landas. Harap membawa barang-barang Anda, tunjukkan boarding pass Anda, dan bersiap untuk naik pesawat di gerbang 3. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, terima kasih. Pengingat naik pesawat diumumkan di lobi bandara. Ye Qingmei akhirnya sadar, dengan cepat mendorong Lin Yu menjauh, buru-buru menyeka air matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku masih harus pergi." Meskipun dia dan He Jiarong tidak bisa mengatakan seberapa dalam hubungan mereka sekarang, dia tidak bisa menjaminnya di masa depan, jadi dia masih takut hal itu akan mempengaruhi hubungan antara He Jiarong dan Jiang Yan. "Kalau begitu ayo pergi." Lin Yu tersenyum, lalu memasukkan pecahan tiket itu ke tangannya.
Kamu, Ye Qingmei mengerutkan kening, dan kemudian tertawa marah padanya. Dia sudah lama tahu bahwa Guru He terlihat lembut dan lembut, tetapi sebenarnya dia adalah orang jahat. Sama seperti malam itu, dia pasti sudah mengetahui bahwa dia bukan Jiang Yan, tapi dia masih terus menyentuhnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, dan sedikit rona merah muncul di wajahnya. Sue, Guru Ye, ada apa denganmu? Lin Yu bertanya dengan bingung ketika dia melihatnya seperti ini. Aku bisa tinggal, tapi kamu harus memanggilku senior mulai sekarang. Ye Qingmei mengertakkan gigi, lalu mendorong Lin Yu menjauh dan berlari menuju Jiang Yan dengan cepat. Jiang Yan sangat senang sehingga dia meraih tangan Ye Qingmei dan melompat kegirangan. Lin Yu berdiri menyaksikan adegan ini dari kejauhan, merasa bahagia dari lubuk hatinya. Sebagai He Jiarong, dia tidak pernah memperlakukan Jiang Yan dengan buruk. Sebagai Lin Yu, dia akhirnya hidup sesuai dengan Ye Qingmei. Meskipun masih terlalu jauh bagi Ye Qingmei untuk menerimanya sekarang, dia percaya bahwa suatu hari dia akan memiliki kesempatan untuk memberitahu mereka identitas aslinya, dan dia juga percaya bahwa mereka pasti akan menerimanya. Saat berjalan kembali, Jiang Yan terus memegang tangan Ye Qingmei dan berbicara tanpa henti, lalu menoleh ke Lin Yu dan berkata, Jiarong, kamu akan tidur di sofa mulai sekarang. Biarkan Qingmei tinggal di rumah kami. Jadi setelah diingatkan, Lin Yu teringat bahwa dia ingin membeli villa. Sepertinya dia harus buru-buru memasukkannya ke dalam agenda. Awalnya, itu tepat baginya, Jiang Yan, ayah mertuanya, dan ibu mertuanya untuk tinggal di sebuah apartemen kecil. Sekarang setelah Ye Qingmei datang, sepertinya agak ramai, jadi dia harus mencarinya tempat lain untuk tinggal sesegera mungkin. Apalagi ibu saya sudah lama tinggal di villa, dan sungguh tidak masuk akal jika ayah mertua dan ibu mertua saya masih tinggal di rumah tua itu. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk meminta Suekin membantu mencari tahu di mana ada properti yang dijual. Mengenai harga, Lin Yu merasa tidak perlu terlalu banyak berpikir. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki, dia tahu bahwa dia kaya. Jadi Lin Yu turun dari mobil di tengah jalan dan langsung menuju ke Rongkin Beauty. Kebetulan dia sudah lama tidak ke perusahaan, jadi dia datang untuk melihatnya. Setelah tiba di perusahaan, Suekin sedang sibuk menelepon. Ketika dia melihat Lin Yu, dia menutup telepon dan menyapa, menunjukkan bahwa dia harus duduk dulu. Pada saat ini, ponsel Lin Yu juga tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Li Zenseng. Dia buru-buru bangkit dan meninggalkan perusahaan, dan mengangkat panggilan di koridor di pintu. Pak, kenapa bahan obat yang kami minta belum datang? Sudah berapa lama? Persediaan kami sudah habis. Banyak bahan obat yang rusak. Banyak pasien yang tidak bisa mendapatkan semua obat dan kondisinya tertunda. Li Zenseng berkata dengan nada suara, berkata dengan penuh semangat. Itu belum sampai. Lin Yu sedikit mengernyit, bertanya-tanya sudah berapa lama. Oke. Saya akan menelepon pemasoknya. Lin Yu menutup telepon saat dia mengatakan itu, tetapi sebelum dia dapat menelepon pemasok tersebut, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Hei, Tuan He, apakah kamu ada di perusahaan hari ini? Lin Yu berbalik dan menemukan seorang pria berusia 30-an. Sepertinya dia mengenalnya, tetapi dia tidak memiliki banyak kesan tentang dia dalam pikirannya. Tuan He, apakah Anda tidak ingat saya? Anda adalah orang yang sangat mulia, sangat pelupa. Saya manajer Toserba Kuan Sheng, dan nama saya Bai Zhongwei. Pria itu dengan cepat memperkenalkan dirinya kepada He Jiarong. Setelah dia mengatakan ini, Lin Yu tiba-tiba menyadari dan berkata dengan tergesa-gesa, oh, dia adalah putra direktur Bai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lin Yu kemudian teringat bahwa Bai Zhongwei kebetulan bertemu Xie Changfeng terakhir kali dia datang ke sini untuk menandatangani kontrak tuan, tapi Xie Changfeng memanggil ayahnya, Bai Cheng Ye, dan memukulnya dengan kejam. Ya, ini saya, Tuan He. Saya baru saja mencari Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda ada di sini hari ini. Bagus sekali. Wajah Bai Zhongwei cukup bersemangat. Mencariku. Lin Yu cukup terkejut. Ya, ayo masuk ke kamar dan bicara.
Bai Zhongwei segera menarik Lin Yu ke ruang konferensi, dan pada saat yang sama memerintahkan seorang karyawan, hubungi Tuan Sue. Petik 2. Manajer Bai, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat kami? Tentu saja kami sedang mendiskusikan bisnis. Petik 2. Apakah Kuan Sheng akan meningkatkan volume pembeliannya? Sue Qin tiba-tiba menjadi tertarik. Tidak, saya sedang menegosiasikan bisnis dengan Anda atas nama saya sendiri. Bai Zhongwei terkekeh, dengan tatapan jahat. Di matanya, saya berencana mengakuisisi 10% saham perusahaan Anda atas nama saya sendiri. Banyak. Sue Qin sedikit terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Bai, menurut nilai pasar saat ini, diperlukan biaya lebih dari 1 miliar untuk mengakuisisi 10% saham perusahaan kita. Saya tahu, tapi saya tidak tahu, miliki sekarang. Saya berhutang uang dulu. Bai Zhongwei mengeluarkan kartu bank dan memberikannya kepada Sue Qin. Ini semua tabungan saya, 5 juta. Saya akan membayar sisanya perlahan-lahan ketika saya melihat dividennya pergi. Tuan Bai, apakah Anda bercanda? Sue Qin memandangnya seolah-olah dia bodoh, dan sedikit marah. Saya ingin membeli 10% saham perusahaan kami hanya dengan 5 juta. Ada yang salah dengan otakmu, atau ada yang salah dengan otak kami? Aku tidak akan mengatakannya lagi. Kamu berhutang untuk saat ini dan membayarnya kembali perlahan-lahan, kata Bai Zhongwei sambil tersenyum acuh tak acuh. Menurutku tidak ada yang salah dengan otakmu. Otakmu hanya terjebak di pantatmu. Lin Yu berkata dengan ringan. Dia mengerti bahwa Bai Zhongwei jelas-jelas datang ke sini untuk memeras. Oh sial, apa yang kamu bicarakan? He Jiarong, izinkan aku memberitahumu, aku menghormatimu dan memanggilmu Tuan He. Jika aku tidak menghormatimu, kamu bukan siapa-siapa. Maaf, aku tidak membutuhkan rasa hormat dari orang berkepala dan pantat. Kata-kataku terdengar seperti kentut dan bau. Lin Yu berkata dengan tenang sambil menyilangkan kaki. Puff, Sue Qin terhibur dengan kata-kata Lin Yu, menutup mulutnya dan tertawa. Bai Zhongwei sedikit malu dengan tawa Sue Qin. Wajahnya membiru dan merah. Dia menamparkan meja, berdiri, menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk, He Jiarong, apa kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik? Aku sudah mengharapkanmu, nak. Kamu pasti tidak mau bekerja sama, jadi aku sudah mengambil tindakan terhadapmu. Obat-obatan di klinik kesehatanmu pasti hampir terjual habis, kan? Apakah kamu terburu-buru membeli bahan obat? Biar ku beritahu Anda, gerobak bahan obat Anda disita atas pesanan saya, dan tidak pernah dijual. Mulai sekarang, jika saya tidak mengatakan apa-apa, tidak ada seorang pun yang berbisnis di Qinghai yang berani menjual ramuan kepada Anda. Kamu, Lin Yu tampak marah dan berdiri dengan tinju. Ada suara, klik, dan jika bukan karena kecantikan Rong Qin, dia pasti sudah mengalahkan bajingan ini sejak lama. Tahukah Anda berapa banyak orang yang akan tertunda dalam perawatan medis dengan menahan kumpulan bahan obat ini? Jika ada beberapa kasus serius di sini, Anda hanya membunuh orang. Lin Yu berkata dengan dingin, menahan amarahnya. Hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya denganku. Siapapun yang meminta mereka pergi ke tempatmu untuk berobat pantas mati. Bab 199 Saya tidak membutuhkan siapapun untuk melindungi saya. Mencari kematian. Lin Yu benar-benar marah dengan sikapnya dan hendak mengambil tindakan. Sue Qin segera menghentikannya dan berkata dengan tergesa-gesa, Jiarong, kamu tidak dapat mengambil tindakan di sini, perusahaan. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik. Dia membentak Bai Zhongwei, kulitmu gatal lagi, apakah kamu tidak ingat bagaimana ayahmu memukulmu di depan sekretaris Xie terakhir kali? Jangan katakan itu, aku benar-benar lupa. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan Xie Changfeng melakukannya lagi. Kemarilah. Wajah Bai Zhongwei penuh dengan arogansi, aku tidak akan cemburu jika dia datang. Jangan lupa bahwa dia bukan lagi pemimpin kota Qinghai. Kami tidak membutuhkan siapapun untuk mendukung Anda. Kami harus mematuhi hukum dan tidak takut pada bajingan seperti Anda. Sue Qin memelototinya, lalu mengeluarkan ponselnya, menariknya mengeluarkan buku alamatnya, dan berkata dengan dingin, saya yakin Sekretaris Wei, yang baru saja menjabat,
pasti akan memberikannya kepada kita. Orang yang mengambil keputusan. Apakah Anda memiliki nomor telepon Sekretaris Wei? Sejenak, lalu wajahnya melembut, dan dia melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pukul aku, kamu bisa melakukannya. Ayahku baru saja minum dengan Sekretaris Wei kemarin. Mari kita lihat siapa yang dia telepon." Telepon dan menyerahkan telepon kepada Lin Yu. "Jiarong, lebih baik kamu menelepon." Dia merasa kata-kata Lin Yu akan lebih berbobot daripada miliknya. Bagaimanapun, Lin Yu dapat dianggap sebagai pahlawan promosi investasi Qinghai, jadi lebih tepat baginya untuk melakukannya. Lin Yu tidak menolak dan mengambil telepon. Setelah panggilan tersambung, sebuah suara yang dalam terdengar dari ujung sana. "Halo, siapa Anda?" "Apakah ini Sekretaris Wei?" "Ya, siapa Anda?" "Oh, halo, Sekretaris Wei, saya He Jiarong." "He Jiarong, siapa He Jiarong?" Ada nada ketidaksabaran di ujung telepon. Lin Yu terkejut, itu tidak benar. Bukankah Sekretaris Xie menyapa Sekretaris Wei sebelum pergi? "Saya He Jiarong dari Hui Sengtang. Saya ingin tahu apakah Sekretaris Xie pernah menyebut saya kepada Anda." Lin Yu menjelaskan dengan sabar. "Oh, He Jiarong dari Hui Sengtang, Chang Feng menyebutkannya kepadaku, dan aku mendapat beberapa kesan." Wei Yuheng berkata dengan nada dingin, "Ada apa? Apakah kamu ada hubungannya denganku?" Seorang pejabat, "Tuan muda datang ke perusahaan kita dan ingin membeli saham perusahaan kita dengan harga yang sangat rendah. Apa yang Anda inginkan dari saya tentang ini? Anda harus memanggil polisi." Wei Yuheng berkata dengan sangat nada tidak senang. Lin Yu buru-buru menjelaskan, "Tidak, Sekretaris Wei, mungkin tidak ada gunanya kita memanggil polisi. Ayah pria ini memiliki identitas khusus. Dia adalah Direktur BAI dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dia memanfaatkan posisi ayahnya untuk memaksa kami akan menjual saham kami dengan harga rendah. Dia meneruskannya kepadanya dan juga menahan sejumlah bahan obat dari Hui Sengtang kami sebagai ancaman. Saya harap Anda dapat membantu penyelidikan menyeluruh. Tempat sebagai milikmu." Wei Yuheng mencibir dan berkata, Aku baru saja memberitahumu dengan jelas bahwa jika ada masalah, kamu dapat memanggil polisi. Jika kamu mencurigai seorang pejabat publik telah melanggar hukum dan disiplin, kamu juga dapat melaporkannya ke Departemen Inspeksi Disiplin, tetapi Anda tidak dapat menelepon saya. Saya di sini untuk melayani orang-orang. Tapi saya di sini bukan untuk melayani Anda sendirian. Saya tidak peduli suasana seperti apa yang didorong Xie Changfeng kepada Anda ketika dia berada di Qinghai, tapi sekarang aku di sini, tolong ingat nomor teleponku dengan jelas. Kamu tidak bisa meneleponku begitu saja. Petik 2. Ada apa? Kamu begitu marah pada siapa? Ibu tua Wei Yuheng mengangkat kepalanya dan menatap Wei Yuheng, suaranya prihatin. "Tidak apa-apa Bu, ada urusan pekerjaan, ayo kita makan malam." Wei Yuheng segera tersenyum. "Aku sudah memberitahumu sejak lama, jangan terlalu khawatir tentang beberapa hal." Sebelum Ibu Wei Yuheng menyelesaikan kata-katanya, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia bersandar. Bu, Wei Yuheng merasa cemas, dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memeluk ibunya, bertanya dengan prihatin, "Apakah kamu pusing lagi?" Sementara, ibunya buru-buru melambai padanya, melambaikan tangannya. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia mendengar suara, bip, dari ujung lain telepon, dan kemudian menyerahkan teleponnya kembali ke Sue Qin. Tampaknya pemimpin baru kota Qinghai mempunyai pendapat yang besar terhadapnya. "Bagaimana kabarmu? Apa yang Sekretaris Wei katakan?" Sue Qin bertanya dengan penuh semangat. Sekretaris Wei berkata, "Apapun yang terjadi, mari kita temukan sendiri departemen terkait." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Hahaha, bagaimana menurutmu? Biar ku beritahu saja, He Jiarong, era Xie Changfeng telah berlalu. Biar ku beritahu, tanpa Xie Changfeng melindungimu, kamu bukan apa-apa. Sebaiknya kamu menjadi orang yang jujur dalam hal ini, masa depan." Bai Zhongwei berkata dengan wajah bangga. "Benarkah? Biar ku beritahu, aku tidak membutuhkan siapapun untuk melindungiku." Begitu Lin Yu selesai berbicara, sebuah jarum perak tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan jentikan jarinya,
jarum perak itu melesat ke arah Bai Zhongwei dengan cepat. Bai Zhongwei hanya melihat kilatan cahaya dingin di depan matanya, dan kemudian sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. He Jiarong, apa yang baru saja kamu lemparkan padaku? Bai Zhongwei buru-buru meraba-raba dirinya sendiri. Melemparkan sesuatu padamu. Apa yang bisa kulemparkan padamu? Kata Lin Yu dengan berpura-pura bingung. Sudah kubilang, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuat Rongqing Beauty segera bangkrut. Menghela nafas lega. Kamu tidak berani melakukan apapun padaku. Mari kita lanjutkan membicarakan tentang sahamnya. Saat dia mengatakan itu, dia menggerakkan tubuhnya dan duduk di bangku, tetapi dia segera melompat seolah-olah pantatnya aktif api. Dia berteriak seperti babi, dan merasa seolah-olah ratusan jarum baja tertancap di pantatnya, yang sangat menyengat. Apa yang kamu taruh di kursi itu? Bai Zhongwei menoleh ke belakang dan menyentuh pantatnya dengan tangannya, tetapi dengan sentuhan ini, sensasi kesemutan yang kuat datang lagi. Dia berteriak lagi dan melompat sedikit. Sensasi kesemutan yang sama segera datang dari bawah kakinya. Kakinya melunak dan dia jatuh ke tanah, dan kemudian sensasi kesemutan yang lebih kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah! Tolong! Tolong! Wajah Bai Zhongwei menjadi pucat karena kesakitan. Setelah rasa sakitnya hilang, dia duduk di tanah dan tidak berani bergerak, karena dia menemukan bahwa selama tubuhnya diremas, itu akan sangat perih. Sue Qin tampak bingung dan bertanya-tanya apa yang salah dengan perilaku baik Bai Zhongwei. Oh, Tuan Bai, ada apa denganmu? Wajah Lin Yu cemas dan dia bergegas membantu Bai Zhongwei. Aduh, sakit, sakit. Begitu Lin Yu menyentuh lengan Bai Zhongwei berteriak. Sakit, di mana yang sakit? Coba saya lihat. Lin Yu lalu menekankan tangannya padanya. Ini. Petik 2. Segera melompat. Setelah berteriak, area yang ditekan oleh Lin Yu terasa seperti terbakar. Sangat menyengat hingga membuatnya menangis. Dia berkata dengan getir, He Jiarong, aku tahu kamulah yang menyebabkan masalah. Aku sudah kubilang kamu, kalau berani, sakit. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berteriak lagi. Karena Lin Yu menamparkan bahunya dengan tangan ahlinya, mengaitkan bahunya dan berkata, Tuan Muda Bai, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak ingin segera membantu Anda. Bagaimana mungkin saya? Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Bai Zhongwei berteriak pada Lin Yu dengan wajah merah. Apa yang bisa saya bantu jika saya tidak menyentuh Anda? Tuan Bai, saya harus membantu Anda mencari tahu mengapa itu menyakitkan. Mungkinkah Anda telah melakukan terlalu banyak hal buruk dan menerima balasan? Lin Yu berkata sambil tersenyum, sambil memegang tangannya Bai Zhongwei menepuk punggungnya dengan lembut. Bai Zhongwei berteriak lagi, wajahnya menjadi pucat dan tidak berdarah, dan butiran keringat berjatuhan di dahinya. Melihat bahwa dia tidak dapat mengancam Lin Yu, dia harus menelan ludahnya dan memohon, dia. Tuan He, tolong maafkan aku. Tinggalkan aku sendiri. Maafkanmu. Tuan Bai, dari mana asalmu? Pernahkah aku menyakitimu? Bagaimana aku bisa menyakitimu? Kita adalah mitra. Bukankah kamu masih ingin membelinya? Saham di perusahaan kita. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Tidak, aku tidak akan membelinya, saudaraku, aku tidak akan membelinya. Jangan membelinya. Lin Yu tampak terkejut dan menamparkan punggung Bai Zhongwei, bagaimana tidak membelinya? Sakit. Bai Zhongwei menjerit, merasakan sakit yang menyayat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian menangis dengan keras, saudaraku, aku tidak berani lagi. Ayolah. He Jiarong ini bukan manusia, dia iblis, benar-benar iblis. Tuan Muda Bai, jangan katakan itu. Jika Anda tidak membelinya, Anda akan mengampuni kami. Apakah Anda yakin tidak ingin membeli saham perusahaan kami? Lin Yu terus menggosokkan tangannya pada milik Bai Zhongwei kembali sambil berbicara. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Aku tidak akan memikirkannya lagi, aku tidak akan memikirkannya lagi, saudaraku, aku salah, aku menang, aku tidak akan membelinya. Bai Zhongwei menjawab dengan hati-hati,
kepalanya dipenuhi keringat dingin dan tubuhnya gemetar. Dia menggigil, merasa apa yang menggosok punggungnya seperti cakar harimau. Jika dia mengatakan hal yang salah, dia akan ditembak, berkeping-keping. Lalu tentang bahan obat di pusat kesehatan kita. Saya akan menelepon sekarang. Saya akan menelepon sekarang. Tolong bantu saudara He mengangkat telepon untuk saya. Bai Zhongwei mengangguk berulang kali. Orang baik tidak langsung menderita kerugian. Tidak peduli apa yang dikatakan Lin Yu sekarang, dia hanya bisa melakukannya dengan patuh. Lin Yu mengambil alih telepon, dan Bai Zhongwei menelepon anak buah ayahnya dan memerintahkan mereka untuk mengirim kembali gerobak bahan obat yang telah disita oleh Hui Sengtang. Saudaraku He, kamu lihat panggilan ini telah dilakukan, dan aku tidak membeli sahamnya. Bisakah kamu mengampuni aku? Nada bicara Bai Zhongwei penuh dengan doa, lalu wajahnya tegak, dan dia bersumpah, jangan khawatir, jika Anda memaafkan saya berjanji untuk segera keluar, segera keluar. Tuan Muda Bai, apakah Anda yakin ingin keluar? Lin Yu menekankan kata, keluar, ketika dia berbicara. Bai Zhongwei segera memahami arti kata-katanya, mengertakkan gigi, dan mengangguk penuh semangat, ya, keluar. Dia tidak menyangka Lin Yu akan menangkapnya menjauh dari perusahaan Lin Yu. Apakah kamu tertawa terbahak-bahak? Jika tersiar kabar, reputasinya sebagai Tuan Muda Bai akan hancur total, tetapi dia tidak berani untuk tidak setuju. Oke, Tuan Bai benar-benar tidak biasa. Karena Anda bersikeras mengambil jalan yang tidak biasa, saya tidak akan menghentikan Anda. Tapi saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan, jika tidak, konsekuensinya mungkin lebih serius. Punggungnya ditampar, dan jarum perak segera terbang keluar dari dadanya dan dipaku ke kaki meja kayu dengan letupan. Bai Zhongwei langsung menggigil, tapi kali ini tidak ada sensasi kesemutan seperti sebelumnya, dan dia menghela nafas lega. Tuan Muda Bai, silakan keluar. Saat dia mengatakan ini, Lin Yu berdiri dan memberi isyarat lembut untuk mengundang. Sue Qin di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa lagi, dan kemudian menyadari bahwa itu adalah kesalahan Lin Yu. Bab 200, Perubahan Surga. Ketika Bai Zhongwei mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Mengingat rasa sakit yang menusuk tadi, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi, berjalan ke pintu kantor, berbaring dan berguling. Semuanya, tolong beri jalan. Jangan menghalangi jalan Tuan Muda Bai. Lin Yu berjalan keluar dengan santai dengan tangan di belakang punggung dan berteriak. Awalnya, jika dia tidak berteriak, tidak banyak orang di perusahaan yang akan menyadari situasi di ruang konferensi. Begitu dia berteriak, semua orang segera mengangkat kepala dan melihat ke atas. Hahaha, melihat Bai Zhongwei berguling dengan tangan di tanah, semua orang tidak bisa menahan tawa. Wajah Bai Zhongwei memerah, dan dia ingin mati. Namun, karena takut dengan metode Lin Yu, dia berguling ke pintu dengan susah payah, lalu dengan cepat bangkit dan lari seperti kelinci. Sue Qin juga tertawa terbahak-bahak hingga wajahnya memerah, tapi segera dia memasang ekspresi khawatir dan berkata dengan cemas, Jiarong, jika kamu memperlakukan penjahat seperti ini, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam padamu. Tidak masalah. Ikan dan udang kecil seperti dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, yang dia khawatirkan di dalam hatinya bukanlah Bai Zhongwei, melainkan Wei Yuheng. Dari nada panggilan telepon tadi, Lin Yu tahu bahwa Wei Yuheng sangat tidak baik padanya, dan bahkan bisa dikatakan begitu, pendapat yang besar. Tidak apa-apa jika orang lain menjadi musuhnya, tetapi jika Wei Yuheng memutuskan untuk memperbaiki dirinya sendiri, maka kehidupan di masa depan akan sangat sulit. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba datang ke perusahaan hari ini? Sue Qin bertanya dengan penuh semangat. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan lupa. Aku ingin membeli sebuah villa, sebaiknya yang bisa segera aku tinggali. Aku ingin tahu apakah kamu punya kenalan di bidang real estate, kata Lin Yu buru-buru. Anda benar-benar bertanya kepada orang yang tepat. Saya tahu ada real estate di distrik baru yang telah memesan beberapa villa untuk dijual kepada umum, tapi saya kenal bos mereka.
Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihat-lihat? Berkata sambil tersenyum. Oke, Lin Yu mengangguk dengan cepat. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan di lokasi pembangunan gedung kita? Lin Yu tiba-tiba teringat akan hal ini dan bertanya dengan cepat. Oh, Biro Keselamatan Kerja telah setuju untuk mengizinkan kami memulai pembangunan dalam waktu setengah bulan. Sue Qin tersenyum lega. Untuk mencapai hal ini, dia dan Sun Dezu sering berlari ke Biro Keselamatan Kerja akhir-akhir ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lin Yu mengangguk dan tidak bisa menahan nafas lega. Saat ini, Wei Yuheng sudah melayani ibu tuanya setelah selesai makan, menyuruh pengasuhnya untuk merawatnya dengan baik, lalu kembali ke kantor. Setelah memasuki rumah, dia membuka informasi di komputer dan kemudian menghubungi nomor Kong Jian, Direktur Biro Keselamatan Kerja. Hai, Sekretaris Wei, apa instruksi Anda? Kong Jian cukup bersemangat saat menerima telepon Wei Yuheng. Ini adalah pertama kalinya Wei Yuheng meneleponnya setelah dia menjabat. Oh, halo, Direktur Sun. Saya ingin bertanya tentang pembangunan gedung Rongqin. Saya melihat banyak terjadi kecelakaan di lokasi pembangunannya. Mengapa Anda masih mengizinkan mereka memulai kembali pembangunan setelah setengah bulan? Nadanya sedikit, Yang Mulia, dengan sedikit ketidaksenangan. Oh, itu dia, Sekretaris Wei. Mereka sudah lama tidak bekerja. Staf kami telah dengan cermat memeriksa pengarahan teknis keselamatan yang relevan, serta registrasi, pemasangan dan penerimaan mesin pengangkat, pemeliharaan siklus hidup, dan personel operasi khusus. Setelah memegang sertifikat dan persyaratan lainnya, ditemukan bahwa lokasi konstruksi mereka tidak memiliki bahaya keselamatan, dan kemudian mereka disetujui untuk melanjutkan pekerjaan, lapor Sun Jian dengan jujur. Karena pembangunan gedung Rongqin bukanlah perkara sepele, maka semua persetujuannya ditanganinya sendiri, sehingga tentu ia mengingatnya dengan sangat jelas. Benarkah? Tidak ada bahaya keselamatan. Tidak ada bahaya keselamatan dan 3 orang tewas. Kata Wei Yuheng dingin. Sekretaris Wei, ketiga orang ini tewas total dalam kecelakaan. Saya telah meminta tim konstruksi untuk lebih memperhatikan di masa depan dan tidak membiarkan mereka bekerja dalam badai petir dan cuaca buruk lainnya, dan mereka akan secara aktif memberikan kompensasi kepada keluarga para korban. Petik 2. Direktur Sun, ini adalah 3 nyawa. Tidak dapat dikompensasi hanya dengan membayar sedikit uang. Tahukah Anda betapa besar penderitaan yang ditimbulkan oleh kejadian seperti ini kepada keluarga almarhum? Betapa buruknya dampaknya terhadap keluarga korban, gambaran kota Qinghai, menurutmu? Benarkan? Wei Yuheng menyela Sun Jian dengan dingin, agak kesal. Sekretaris Wei, apa yang Anda inginkan? Tidak membiarkan mereka memulai pembangunan. Sun Jian bertanya dengan hati-hati. Direktur Sun, jangan salah paham. Saya tidak menargetkan siapapun. Saya hanya berharap Anda bertindak sesuai hukum. Selain itu, saya mendengar bahwa berbagai departemen menjaga He Jiarong dengan baik ketika Xie Changfeng ada di sini. Wei Yuheng bertanya dengan dingin. Saya tidak yakin tentang ini. Saya baru bertemu Dr. He beberapa kali, tapi dia memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Qinghai. Dialah yang menyelamatkan Tuan Guo, dan kemudian kota sinema Wanyu adalah mapan. Petik 2. Sun Jian menyebut Lin Yu dengan penuh kekaguman. Terakhir kali dia menemani Guo Zhaozong mengunjungi lokasi pembangunan, dia juga ada di sana. Dia menyaksikan kecelakaan mobil dengan matanya sendiri dan tahu bahwa Guo Zhaozong memiliki jalan keluar yang sempit pada saat itu, waktu. Tanpa upaya Lin Yu untuk membalikkan keadaan, proyek Guo Zhaozong dan Wanyu Studios semuanya akan sia-sia. Direktur Sun, tampaknya Anda juga sangat menghormati He Jiarong. Wei Yuheng berkata dengan dingin, saya beritahu Anda, meskipun He Jiarong tidak ada di sini, akan ada dokter lain yang dapat merawat Tuan Guo. Saya harap Anda ingat, alasan mengapa Qinghai memenangkan proyek kota film dan televisi Wanyu adalah karena status dan kekuatan kota Qinghai sendiri, bukan karena orang lain. Saya harap mulai sekarang, semua kebiasaan buruk yang dikembangkan Xie Changfeng selama masa jabatannya waktu akan sepenuhnya dihilangkan. Apakah Anda di sana? Saya mengerti, Sekretaris Wei, jangan khawatir,
saya akan memberitahu Anda sekarang dan membiarkan lokasi pembangunan gedung Rongqin terus berhenti bekerja untuk inspeksi mandiri. Sun Jian mengangguk cepat dan merasa tidak berdaya. Jika Anda mengganti bendera raja dan mencari nafkah di bawah tangan orang lain, Anda harus mengikuti aturan mereka. Setelah menutup telepon, Sun Jian menghela nafas. Apa yang dikatakan Sekretaris Wei lebih baik daripada apa yang dia nyanyikan. Dia belum pernah melihat situasinya saat itu. Tidak ada yang salah dengan He Jiarong. Omong kosong. Tanpa He Jiarong, Guo Zhaozong pasti sudah lama mati. King Hai akan mengubah dunia, gumam Sun Jian. Meskipun dia merasa marah pada Lin Yu, dia masih dengan enggan mengangkat telepon dan menelepon orang di bawah. Jiarong, apa kabar? Lumayan. Saat ini, Sue Qin dan Lin Yu sudah berdiri di villa 3 lantai dengan satu keluarga. Yah, itu cukup bagus. Lin Yu melihat sekeliling dan mengangguk puas ketika dia melihat keseluruhan luas, ruang tamu yang kosong, dinding yang indah, dan ukiran yang indah. Tuan He, Tuan Sue, villa kami ini disediakan untuk kami gunakan sendiri dan tidak untuk dijual ke dunia luar. Mengingat statusnya, bos kami secara khusus memerintahkan untuk menjualnya kepada Anda dengan diskon 50%. Manajer penjualan tersenyum sopan. Jiarong, menurutku kelihatannya bagus. Cukup besar, memiliki banyak ruangan, dan tata letaknya bagus. Mengapa kamu tidak memutuskannya saja? Aku akan mencari seseorang untuk membantumu membawa perabotan dan peralatan, merapikannya sedikit, lalu kamu bisa langsung pindah. Sue Qin tersenyum. Oke, ayo kita ambil keputusan. Lin Yu juga berpikir itu cukup bagus, jadi dia langsung pergi ke kantor penjualan untuk menggesek kartunya dan menjalani formalitas. Pada saat ini, ponsel Sue Qin tiba-tiba berdering, dan Sun Dezu yang menelepon. Tuan Sue, ini buruk, lokasi pembangunan kami telah ditangguhkan lagi tanpa batas waktu. Sun Dezu terdengar sangat panik. Direktur Sun sudah memberikan persetujuan, apakah dia mengatakan bahwa konstruksi dapat dilanjutkan? Wajah Sue Qin menjadi pucat, sedikit tidak percaya. Tuan, apakah ini Sekretaris Wei yang harus disalahkan? Bagaimana mungkin? Kami belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sue Qin segera menyangkalnya, dan tidak bisa menahan perasaan marah. Wei Yuheng ini jelas berusaha menghalangi kecantikan mereka. Ada apa? Melihat nada bersemangat Sue Qin, Lin Yu berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sue Qin menutup telepon dan memberitahu Lin Yu situasinya. Perintah Sekretaris Wei, apakah Anda yakin? Hati Lin Yu mencelos. Sun Dezu meminta bantuan, jadi dia pasti benar. Sue Qin menghela nafas pelan, dan sedikit bingung untuk beberapa saat. Jiarong, apa yang harus kita lakukan? Lihat ini, penutupan mungkin akan berlangsung lama, waktu, dan yang lebih saya khawatirkan adalah Sekretaris Wei akan menghentikan beberapa kebijakan preferensial untuk kita. Begitu dia selesai berbicara, Ding Ding menelepon dan berkata dengan panik, ini tidak baik. Tuan Sue, saya baru saja mengatakannya. Setelah menerima telepon dari Sekretariat Komite Partai Kota, semua kebijakan dukungan pemerintah untuk perusahaan kami akan dihentikan mulai hari ini. Wajah Sue Qin langsung memucat. Mulutnya benar-benar mulut gagak, dan dia benar-benar mengutarakan pendapatnya, kata-kata menjadi kenyataan. Tidak masalah. Perusahaan kita sudah berdiri sendiri. Masih bisa berkembang dengan baik tanpa dukungan kebijakan ini. Yang lebih aku khawatirkan sekarang adalah jika kebijakan itu dihentikan, apakah Sekretaris Wei akan menindasku selanjutnya? Diam. Lin Yu menutup mulutnya tepat waktu, karena takut ditebak olehnya lagi. Di kantor pemerintah yang dijaga ketat di suatu tempat di ibu kota, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian hitam dan lencana merah berdiri di depan meja, memegang kuas dan menulis di atas kertas nasi yang disebarkan karakter besar, Fang Qiu, tiba-tiba muncul di kertas. Melihat dia meletakkan penanya, pria berwajah persegi yang berdiri di belakangnya berkata, Bos, kamu benar-benar pintar menggunakan trik ini untuk mengambil gaji dari bawah kuali. Begitu Xie Changfeng pergi, nyawa He Jiarong akan menjadi sulit di masa depan. Pemukulan ular. Buat saja 7 inci. Pria parubaya itu menatap kaligrafi yang baru saja dia selesaikan dan berkata dengan tenang.
Kalau begitu langkah selanjutnya, haruskah aku menyapa Wei Yuheng dan memintanya untuk menjaga He Jiarong? Kata pria berwajah persegi itu dengan ekspresi dingin. Tidak, ini akan menjadi kontraproduktif. Wei Yuheng adalah orang yang relatif jujur. Anda hanya perlu mengikuti instruksi saya dan mengungkapkan kepadanya bahwa Xie Changfeng pernah melindungi He Jiarong untuk keuntungan pribadi. Itu sudah cukup. Dia pasti tidak akan membuatnya mudah untuk He Jiarong. Pria parubaya itu memandangnya. Kata-kata di atas meja mendesah pelan, merasa kekuatan menulisnya sedikit menurun. Kata-kata ini jelas kurang mendominasi. Ya, bos masih punya keuntungan, kenal orang dan manfaatkan mereka. Pria berwajah persegi itu tersenyum datar. Pada saat ini, di kantor sekretaris komite partai kota Qinghai, Sekretaris Ge Jin segera masuk dan melapor kepada Wei Yuhenghui dengan suara rendah, Sekretaris Wei, sesuai instruksi Anda, saya telah membatalkan semua preferensi kebijakan untuk Rongqin cantik. Ya, Wei Yuheng mengangguk dan menulis sesuatu dengan cepat di kertas. Setelah beberapa saat, melihat Ge Jin belum pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa, Xiao Ge, apakah ada sesuatu lain? Petik 2. Sekretaris Wei, saya ingin bertanya mengapa Anda ingin mencabut dukungan kebijakan untuk Rongqin Beauty. Anda harus tahu bahwa Rongqin Beauty memiliki momentum perkembangan yang baik. Tidak lama lagi ia akan menjadi raksasa kosmetik Qinghai dan bahkan seluruh Tiongkok. Ini juga akan berdampak besar pada perekonomian Qinghai. Ge Jin bertanya dengan sangat bingung. Ketika dia bersama Xie Changfeng menganggap Rongqin Beauty sebagai perusahaan dengan potensi pengembangan paling besar di kota Qinghai dan memberi dukungan besar terhadapnya. Xiao Ge, aku juga tahu kalau perkembangan kecantikan Rongqin bagus, tapi kebijakan ini diterapkan pada masa Xie Changfeng. Banyak orang melaporkan bahwa dia membantu He Jiarong untuk kepentingan publik dan pribadi. Terlalu banyak rumor. Untuk menghindari kecurigaan, aku hanya bisa melakukan ini. Wei Yuheng hanya bisa menghela nafas. Sekretaris Wei, tapi ini tidak benar. Sekretaris Xie selalu bertindak tidak memihak, dan Dr. He memang telah melakukan banyak hal untuk Qinghai. Oke, ingat, buatlah batasan dengan He Jiarong di masa depan untuk mencegah orang lain dari bergosip. Wei Yuheng memotongnya dengan dingin. Jika bukan karena kemampuan Ge Jin dan fakta bahwa dia pernah bekerja dengan Xie Changfeng sebelumnya, dia pasti sudah memecatnya sejak lama. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan kemudian seorang sekretaris wanita dengan cepat masuk dan melaporkan, Sekretaris Wei, asisten Tuan Guo menelepon dan mengatakan bahwa Tuan Guo akan datang langsung ke Qinghai lusa untuk hadir Wanyu Studios. Upacara peletakan batu pertama proyek tersebut. Benarkah? Senang sekali Tuan Guo bisa datang sendiri.